fitrah beragamanya manusia. Beberapa kali saya dapat pertanyaan seperti ini, mengapa sih orang itu kok harus beragama? Bahkan ada tokoh namanya Will Durant yang bilang bahwa agama itu sudah ribuan kali dicoba dibunuh oleh manusia karena dianggap kontraproduktif lah, karena dianggap malah merusak lah, karena dianggap hanya sumbernya konflik lah dan macam-macam. Tapi sampai detik ini dia tetap eksis, tetap hidup, bahkan mungkin semakin mengakar. Kalau dalam bahasa agama ya memang tidak mungkin kita membuang agama, karena agama itu bagian dari fitrahnya manusia. Saya ambil beberapa teori yang menunjukkan bahwa agama itu fitrah. Yang pertama, mengapa orang beragama? Ada teori ya karena manusia itu ya jasmani ya rohani, ya material ya spiritual. Nah, wilayah yang diopeni oleh agama itu wilayah yang rohani, yang spiritual ini. Jadi agama momong ranah spiritual. Sehingga ketika orang membuang agama, biasanya terus dia kehilangan dimensi spiritualitas dalam dirinya. Dulu ada cerita Barat pernah melakukan ini di bagian tertentu, tentunya ya tidak semua orang Barat. Ketika awal-awal modern, banyak kritik terhadap agama yang dianggap mendominasi. Terus banyak orang mengambil ideologi ateis, ada yang ideologi deistik, ada yang banyak yang ngambil ideologi sekuler. Jadi menyisihkan agama, ada yang sampai membuang agama. Terus belakangan muncul gerakan namanya spiritualitas baru atau New Age. Ini sebenarnya simbol bahwa ternyata agama yang dibuang-buang, disisih-sisihkan itu ya masih dirindukan karena dia bagian dari jiwa kita, bagian dari hidup kita yang utuh. Dia harus juga diopeni, tidak cuma yang materi, yang lahiriah. Maka alasan pertama mengapa harus agama ya longing for spirituality, kerinduan spiritual. Kemudian yang kedua ada psychological anxiety, kecemasan psikologis. Kecemasan psikologis ini biasanya kegelisahan kita. Ini besok saya mau jadi apa ya? Hidupku kok serba tidak mesti ya? Kalau tiba-tiba tidak lama lagi saya meninggal, apa ya yang terjadi? Dan seterusnya. Ini namanya psychological anxiety. Jadi kecemasan-kecemasan hidup yang mencari jawabannya susah. Mencari jawaban yang nyaman, yang membuat kita tenang itu tidak mudah. Nah, banyak orang kemudian larinya ke agama. Jadi karena kecemasan psikologisnya, agama punya efek menenangkan. Membuat kita, meskipun mungkin kegelisahan-kegelisahanmu tidak terjawab tuntas, tapi membuatmu tenang dengan agama. Seperti kayak teman-teman bilang, ya pasrahkan saja semuanya pada Allah. Itu namanya psychological anxiety. Kemudian orang tidak bisa lepas dari agama juga biasanya karena kekecewaan terhadap dunia. Ada worldly chaos, dunia ini rusak, dunia ini hancur. Kalau diserahkan, dipasrahkan pada manusia saja, masalah tidak akan selesai. Nah, ini namanya worldly chaos, kekacauan dunia. Manusia tidak bisa ngatasi. Yang bisa ngatasi harus ada intervensi Tuhan. Dari situ kemudian orang mencoba lari ke agama. Nah, ketika orang dalam kebingungan, dalam keputusasaan menghadapi segala kekacauan ini, jawaban paling menenangkan kan, ayo dipasrahkan semua pada Tuhan. Ayo kita mendekat ke Allah, ambil hikmahnya yang baik-baik. Nah, ini ilustrasi untuk menjelaskan mengapa orang kemudian lebih prefer, lebih cenderung pada agama. Kemudian ada juga deeper consciousness. Deeper consciousness itu kesadaran dalam.
Oh, ini bagi teman-teman ini biasanya yang suka merenung, suka tafakur, berpikir, memikirkan hidupmu sendiri. Mengapa kok begini? Aku ini asalnya dari mana? Mau kembali kemana? Hakikat hidup ini apa? Kemungkinan besar deeper consciousness ini akan mengarahkan kita pada sesuatu yang besar, sesuatu yang menguasai hidup, sesuatu yang maha kuasa dan seterusnya di alam semesta ini. Jadi akan membawa kita kepada keimanan kepada Tuhan. Jadi mengapa orang masih beragama? Ya karena orang masih mau berpikir, masih mau merenung. Jadi mikir dan merenung itu penting biar kita sadar hakikat diri kita yang sejati. Nggak usah nunggu besok kalau tua, ya dimulai sekarang sejak muda biar lebih mantap deeper consciousness-nya. Dan yang terakhir, kalau ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Jadi butuh pada yang maha kuasa, butuh yang maha baik di luar manusia. Need for all omnipotent, benevolent, holy others. Jadi kita ini serba terbatas, serba lemah, serba tidak berdaya. Bahkan menentukan nasib kita sendiri, kita tidak mampu. Bisanya kita berusaha mengubah nasib, maka ternyata ada yang lebih kuasa di luar kita. Nah, itulah Tuhan. Dan kebutuhan ini sifatnya ya integral dalam diri kita, ada dalam diri kita. Kita sadari apa enggak? Jadi diam-diam kita itu membutuhkan Tuhan. Makanya ada yang punya teori bahwa seateis apapun orang, ya sebenarnya dia bukan berarti tidak beragama, tapi agamanya saja yang beda dengan kita. Mungkin dia tidak mempertuhankan Tuhan kita atau Tuhan-Tuhan dari agama-agama yang kita kenal. Tapi kemungkinan besar dia punya Tuhannya sendiri, yang dia posisikan sebagai superior, sebagai menguasai segalanya, mengatasi segalanya. Ya mungkin Tuhannya sendiri itu bisa dalam bentuk hukum alam, bisa dalam bentuk kebijaksanaan apa, atau figur, atau bahkan mungkin kekayaan, materi, macam-macam. Nah, itu menunjukkan sebenarnya orang itu tidak bisa bebas, mandiri, merdeka, seperti yang anak-anak muda, teman-teman muda sering impikan, bebas mutlak. Enggak. Diam-diam kita ini butuh sesuatu tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. Makanya kata agama dalam bahasa Inggris religion itu asal katanya religare. Religare itu mengikat kembali, re itu kembali, ligare itu mengikat. Jadi mengikat kembali karena manusia itu butuh terikat dengan sesuatu. Sehingga para sufi mengingatkan hati-hati dengan keterikatan dunia. Karena kalau orang sudah terikat dunia biasanya lupa dengan Tuhan. Orang tidak bisa tidak terikat dengan apapun. Maka disinilah nanti kemudian orang geser ke agama, keterikatan pada yang maha kuasa, maha baik, maha segalanya. Nah, jadi mengapa beragama itu masih saja eksis hari ini dengan segala peristiwa-peristiwa yang dalam tanda petik ini seolah-olah menjatuhkan nama agama ini. Agama dianggap sumber konflik, agama dianggap biangnya kekacauan dan macam-macam. Ternyata ada beberapa faktor yang membuat susah manusia itu lepas dari agama.